sudah terkumpul, tinggal 2 ayat ini masih belum terkumpul. Akhirnya setelah dicari-cari, oh ingat ini adalah dari seorang sahabat namanya Huzaimah bin Thabit. Siapa? Huzaimah bin Thabit. Akhirnya ditanya, apakah ini kau tulis langsung di hadapan Nabi? Ya. Seperti biasa. Yang kedua, apakah ada saksinya? Dia bilang nggak ada. Sekarang permasalahannya, apakah ayat laqad ja'akum ini Zaid bin Thabit ini nggak hafal sehingga dia ragu-ragu menuliskan atau enggak? Tidak, dia hafal. Cuma ini untuk masalah kehati-hatian, masalahnya nggak ada saksi. Gimana? Akhirnya para sahabat itu ada yang tahu cerita, ada yang tahu kisah bahwasanya seorang Huzaimah ini pernah mendapatkan bisaman nabawiyah, pernah mendapatkan ijazah atau pernah mendapatkan kesaksian dari Rasulullah bahwasanya ketika Huzaimah memberikan kesaksian, maka kesaksiannya itu ta'dilu isnain, sama kadarnya itu 2 orang. Asbabun nuzulnya gimana? Suatu ketika Rasulullah membeli seekor kuda. Jadi sahabat pertama diingatkan dulu kan, ini suatu ketika Rasulullah membeli seekor kuda dari Arab Badui. Arab Badui tahu lah gimana kan? Arab Badui enggak, maksudnya inilah kita kenal semua gimana mereka akhlak segala macam itu kan kurang. Kata Karama sampaikan itu yang ada dalam riwayat sampai kencing di masjid kan? Dia kan biasa. Banyak sahabat yang pengen sini. Tapi kan orang Arab Badui beli kuda dari Arab Badui. Pokoknya setelah akad jual beli itu sempurna, Rasulullah meminta si Arab Badui itu untuk mengikutinya untuk mengambil uangnya di rumah. Nah, dari sini mulai kita tahu salah satu karakter Nabi itu ketika berjalan cepat kan, cepat jalannya. Setelah di Arab Badui kan nyantai jalannya. Akhirnya jalan terus makin jauh. Jauh lah pokoknya mah seolah-olah maka digambarkan seolah-olah mereka maksudnya Nabi dengan orang Arab Badui itu berjalan sendiri-sendiri. Ada orang lain, nanti kita Nabi udah jauh ya tadi. Ada orang lain nanya ke Arab Badui, "Hei, Jam, itu kuda dijual?" Tanya gitu, kata orang lain. Iya, kamu mau beli? Padahal udah dijual ke Nabi. Iya, emang kamu mau beli? Bermasalah di situ. Akhirnya terjadi akan jual beli, tapi tentunya sebelum akan jual beli itu sempurna atau sebelum kudanya itu diambil ke pembeli kedua, Nabi datang. Tahu lah Arab Badui padahal belum ngomong sama Nabi seperti itu parah banget. Ya Nabi datang, mungkin bahasa kitanya ini kan tadi sudah selesai, maksudnya kita ini kamu sudah maksudnya udah deal ini dijual ke saya dengan harga sekian, malah dijual ke orang lain, malah ditanya sama si Arab Badui, emang ada saksinya? Memang ada saksinya kalau misalkan saya ini asli memang sombong. Ada saksinya? Ditanya gitu. Nah, tadi bingung kan orang jual belinya di sana, kalau jual belinya di Susairot, kita sekarang ada di sini. Yang masa orang Susairot mau ngikutin mereka Nabi sama ini ikutin ke rumahnya kan juga mereka yang menjadi saksi pun kalau ada di sana kan di Susairot. Nah ini sekarang kasusnya di sini di bawah 3. Ya gimana kalau ada saksi, masa kita nelfon dulu atau gimana kan? Akhirnya Nabi terdiam lagi. Nah di saat Nabi terdiam, ada seorang itulah mengatakan, saya bersaksi engkau telah menjual kuda ini kepada Nabi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pokoknya mengatakan itu dengan perkataan yang sangat yakin sehingga menjadikan di Arab Badui itu agak sedikit gemetar. Iya, gemetar. Gimana nih? Gemetar kan? Akhirnya itu akhirnya kuda yang tadi tidak jadi dibeli ke si calon pembeli yang kedua, atau diberikan kepada Nabi.
selesai kejadian itu orang-orang pada lupa. Akhirnya soalnya nih gimana apa presiden lagi ngobrol sama tukang sayur. Jadi pasti jadi kalau banyak wartawan gitu kan pasti orang pada ngumpul kan buat nabi gini. Selesai itu berbicara ditanya Huzaimah, ayo Huzaimah, bagaimana kalau tidak bersaksi pada saat itu? Tidak ada ketika aku transaksi. Aku kata Huzaimah, ya Rasulullah, betul bukan dari sama ana bukan diambil mulut dunia. Bukan dari sama ana bukan diambil mulut dunia. Untuk berita dari langit saja kami percaya. Apakah karena hal yang sepele seperti kami tidak mempercayai engkau? Dari situ langsung habis anak-anak besar memberikan kesaksian. Man syahada alaihi Huzaimah fahuwa hasan. Ketika Huzaimah memberikan kesaksian cukup. Dari situ akhirnya kembali lagi ke cerita dari awal. Akhirnya Zaid bin Thabit memasukkan dan sempurnalah Al-Quran dalam satu mushaf. Disimpan seiring berjalannya waktu terus sampai Abu Bakar wafat. Diserahkan ke Umar. Ya, di zaman Umar masih belum ada perubahan apa-apa, belum ada kejadian apa-apa. Sampai Umar wafat. Setelah Umar mushaf dipindahkan ke disimpan dulu di rumah Hafsah. Di rumah Hafsah. Karena apa? Karena Umar itu sangat sangat pemalu. Bahkan saking pemalunya ini berpengaruh juga ke orang lain. Pernah kalau misalkan aku pernah mendengar riwayat yang menceritakan ada headline news katanya lawan Aceh 0-0 seri. Sampai mana tadi? Utsman. Kan saking pemalunya Utsman sampai sahabiat itu atau para sahabat, kalau sahabiat lah itu lebih Rasulullah ketika berbicara sama para sahabatnya, maksudnya ya biasa gitu. Tapi kalau misalkan ketika Utsman, ketika misalkan beliau ini ada tingkap, langsung buru-buru malu. Ketika ditanya, para malaikat aja malu sama Utsman. Saking kemaluannya Utsman. Utsman bukan gak berani, tapi ya mungkin gak berani lah, malu. Mungkin bukan gak berani, tapi malu untuk meminta mushaf. Ini adalah simpan di saya sekarang boleh khalifah. Dan juga perkara lain, Hafsah ini kan umul mukminin, jadi Utsman tidak merasa khawatir. Umul mukminin, Al-Quran disimpan di tempat yang tepat lah, jadi nggak khawatir. Akhirnya waktu terus berjalan, Al-Quran berada di tangan Hafsah. Sampai kejadian yang tadi mungkin saya ceritakan, ketika Islam akan disebarkan ke Armenia dan Azerbaijan, berarti ke wilayah Rusia ya, ke wilayah Asia lah, ke wilayah sana. Ada dua tentara, yang satu tentara dari Irak dan yang satunya lagi tentara dari Syam bertemu. Yang dari Irak itu rujukannya kepada Abu Darda, kalau tidak salah, insya Allah terhadap Abu Darda. Dan yang dari Syam kepada Amr bin As. Nanti kita lihat lagi, kita ulang lagi kalau khawatirnya salah. Tapi untuk sementara pokoknya yang dari Irak itu qori'nya sahabat Anu, dan yang dari Syam qori'nya sahabat. Mereka berdua berbeda bacanya. Ketika mereka bertemu satu pasukan di satu tempat, dua pasukan di satu tempat, yang satu baca seperti ini, yang lain baca seperti itu. Kalau manfus, kasufil manfus.
beda-beda lah bacanya. Akhirnya yang satu merasa, ih, ente kok bacanya kayak gitu sih? Itu salah itu, bacanya yang benar seperti ini. Emang gimana? Enggak seperti itu, baca seperti ini. Akhirnya, wah, saling menganggap aku lah yang paling benar, ente salah. Seperti itu. Saat itu ada seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman mendengar kejadian dan melihat langsung kejadian seperti ini. Sama halnya seperti Umar, Hudzaifah juga memiliki pandangan yang sangat kuat, pandangan ke depan. Ini kalau kayak gini, oh bisa bahaya. Akhirnya seketika itu juga langsung pulang ke Madinah. Bayangkan, jarak dari Armenia ke Azerbaijan ke dari mungkin Armenia itu masih ya di Armenia lah. Armenia ke Madinah kira-kira perjalanan berapa hari naik kuda? Mana? Hanya demi masalah ini. Setelah sampai di istana Utsman, di tempat yang Utsman lah, menceritakan kasus kecelakaan seperti itu sampai bilang adrik halil ummah qabla an yakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Akhirnya Utsman melakukan apa yang tadi sudah diceritakan, meminta pertama mengambil mushaf dari Hafsah. Setelah itu memanggil kembali Zaid, kemudian diminta supaya Zaid menggandakan Al-Quran. Kalau misalnya kita konotasi ganda itu jadi dua kan, maksudnya ganda ini kita melipat-lipatkan, menulis ulang lah, mengcopy. Kalau sekarang ada kopi yang dulu zaman dulu, fotokopi. Akhirnya ditulis, ada yang mengatakan ditulis jadi 5 naskah, 5 nuskhoh. Ada yang bilang juga 7 nuskhoh. Pertama, tapi ini sudah kita ketahui saja. Setelah 7 itu dikirimkan ke Ansor, ke pelosok-pelosok negeri di mana di sana banyak kaum muslimin. Ke Syam, kan? Dikirimkan bersama seorang qori. Ke Syam, yang kita kenal sekarang Mushaf Syami. Ke Kufah, Mushaf Kufi bersama qorinya. Ke Basrah, Mushaf Basri. Ke Yaman, Mushaf Yamani. Ke Bahrain, ke Bahrain. Kemudian ke Mekah, dan yang terakhir Madinah, ada 8. Di Madinah ada 2. Madinah mushaf di Madinah khusus untuk umum, maksudnya untuk umum seluruh manusia, dan yang satu disimpan di rumah Utsman. Nah, yang disimpan di rumah Utsman itulah yang ada darahnya ketika Utsman terjadi fitnah yang sangat besar yang menyebabkan umat Utsman syahid. Saya pernah mencoba mencari di internet tentang mushaf al-ladzi fihi dam Utsman. Terus ini ada dicari, dilihat. Sekarang wallahu alam di mana disimpannya, katanya di Turki. Nah, seperti itu digandakan menjadi berapa? Menjadi 8. Kemudian setelah itu zaman Utsman terus sampai zaman Ali tidak ada masalah. Zaman Ali yang mulai Abu Bakar Abu Ali itu terus sampai ya berarti udah nyambung yang kemarin itu, sambung aja dari zamannya Ali kemudian ke Khalil, Nasr bin Aqil kan, kemudian ke Khalil, yaitu sampai ke kita. Dan mushaf yang sekarang yang ada di sini itu udah berapa kali hasil upgrade dari mushaf yang masih dulunya saat itu tidak ada titik, tidak ada tanda baca, tidak ada apa-apa. Kalau begini ini mungkin tidak perlu dijelaskan, karena kemarin di awal sudah. Itu tentang Al-Quran, sejarah Al-Quran. Jadi Al-Quran akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Kemudian sejarah Al-Quran, penjagaan Al-Quran dari yang kedua adalah hafalan. Allah menjadikan orang-orang banyak yang hafal Al-Quran di muka bumi. Dan kita berdoa berharap untuk semua di sini menjadi di antara para penghafal Al-Quran. Karena di antara hadis yang menganjurkan kita untuk menghafal, seorang itu ketika hari kiamat manzilahnya itu al-qadri ma'ahu minal Quran. Seberapa banyak hafalan yang dia miliki, setinggi itulah derajat dia nanti di akhirat.
mau jadi yang paling tinggi. Ayo. Itu tentang sejarah Al-Quran. Sampai di sini kita singkat begitu, jelas ya.